Selamat malam, Pak. Malam. Saya ingin bertemu sama istri saya, Arsy. Oh, Ibu Arsy. Ibu Arsy kami tahan. Atas dasar apa ya? Istri Anda, Ibu Arsy, banyak saksi yang melihat kalau dia memegang alat atau barang bukti pembunuhan korban Mona. Jadi Arsy yang bunuh Mona? Mbak kenal dengan Mona? Dia sahabat saya, Pak. Kok Arsy bisa tega banget sih ngelakuin hal keji kayak gitu? Kok dia tega sih bunuh Mona? Apa Arsy dan Mona bermusuhan? Atau punya dendam pribadi? Arsy itu emang gak suka pas sama Mona. Pak Raja, apa Bapak tahu kalau istri Bapak bermusuhan dengan Ibu Mona? Saya nggak tahu, Pak. Saya juga nggak ngerti. Saya kebetulan ingin menanyakan langsung sama istri saya. Apakah boleh saya bertemu dengan istri saya? Boleh, Pak. Mari ikut saya. Terima kasih, Pak. Silakan. Bu Arsy, ada tamu untuk Anda. Mari Bu Arsy. Silakan Bu Arsy. Raja, aku nggak bunuh Mona, Raja. Bohong. Dasar kamu pembunuh. Biar aku yang kasih dia pelajaran. Rani. Tolong tenang, ini di kantor polisi. Kamu tuh perempuan so suci. Kamu tuh udah bunuh sahabat aku. Kamu udah bunuh Mona. Aku akan laporin kamu ke pengadilan supaya kamu dipenjara seumur hidup. Rani, please, cukup. Demi Allah aku nggak bunuh Mona. Sebelumnya aku nggak kenal sama Mona. Hari itu aku baru ketemu sama Mona. Raja, tolong keluarin aku dari sini. Mata Arsy nggak bohong. Dan saya juga nggak yakin kalau Arsy membunuh Mona. Kamu akan membusuk di dalam penjara. Rani, cukup ya. Aku mau bicara sama Arsy berdua. Tolong kamu tinggalin kami berdua, oke? Pasti sayang, dia tuh udah membunuh. Ngapain kamu masih baik sama dia? Iya, mungkin bagi kamu anggap Arsy sebagai pembunuh. Tapi bagaimanapun bagi saya, Arsy ini statusnya masih menjadi istri saya. Dan aku akan mencari bukti apa yang sebenarnya terjadi dalam hal ini. Jadi aku tidak asal tuduh Rani. Aku nggak asal tuduh. Emang bener kok dia yang bunuh? Dia itu satu-satunya orang yang ada di tempat kejadian, tempat meninggalnya Mona. Kamu tuh pasti nggak terima kan? Karena Raja selama ini lebih mencintai aku daripada kamu. Rani, cukup, aku bilang. Aku tahu kamu balas dendam sama aku kan. Tapi kamu lampiasin semuanya lewat Mona karena kamu gak akan bisa berani ke aku. Kamu ngelakuin itu semua supaya aku yang tertuduh jadi pembunuhnya Mona, iya kan? Semua cara licik kamu itu gak berhasil sayangnya. Makanya sekarang kamu yang ada di dalam penjara. Rani, please. Biarin dia bicara. Aku juga mau ngejelasin ke dia kalau aku nggak membunuh Mona. Gak pernah sedikit pun terbesit di pikiran aku untuk membalas menyakiti orang itu. Sebaik-baiknya balas dendam, yaitu dengan mendoakan demi kebaikan. Gak usah sok ceramah deh, gak usah sok suci. Aku tahu kamu balas dendam ke Mona karena Mona itu gak akan pernah berontak. Seharusnya yang mati itu kamu. Tolong kamu tenang, oke? Dasar kamu perempuan sok suci, kamu akan selamanya di dalam penjara. Rani, stop.
Hei! Maaf Bu, jangan bikin keributan di sini. Bu, tolong bawa wanita ini keluar dari sini. Saya pengen ngobrol sama istri saya. Baik Pak. Enggak. Aku butuh keadilan di sini. Bu, enggak, lepasin. Aku butuh keadilan kamu. Arsy, saya ingin bicara berdua sama kamu. Waktu kita nggak banyak, Arsy. Jadi saya mau kamu jawab dengan jelas, singkat, serta tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa yang sebenarnya terjadi sama Mona? Dan kenapa kamu dan Mona bisa berada di tempat yang sama? Kami memang sengaja janjian untuk ketemu. Mohon maaf, ini dengan siapa? Ini Mona, temennya Rani. Mona? Iya, kita pernah ketemu di klub. Tadi siang juga kita ketemu pas saya nganterin Rani untuk nemuin kamu. Oh, iya Mbak. Saya ingat. Mona yang hubungin aku duluan. Sebelumnya aku nggak kenal sama Mona. Dan baru hari itu, aku tahu kalau Mona teman dekatnya Rani. Terus untuk apa Mona ketemu sama kamu? Mona cuma bilang sama aku kalau dia mau bicara semuanya kalau kita ketemu. Mona mau ngomongin soal apa ya? Kita harus ketemu, Arsy. Ada yang harus saya omongin. Soal apa ya? Pokoknya penting. Tentang Rani. Mona hanya bilang tentang Rani. Sorry? Ya, terus. Makanya aku menyanggupi. Dan aku juga nggak tahu setibanya aku di tempat kita janjian, aku malah ngelihat Mona bersimpah darah di toilet. Tapi kenapa kamu bisa setenang ini, Arsy? Dengan menghadapi persoalan yang menurut saya sangat besar. Karena aku tahu aku nggak salah, Raja. Kamu percayakan? Kalau aku tidak melakukan tuduhan jahat itu. Saya juga sebenarnya nggak percaya kalau kamu telah membunuh Mona, Arsy. Kenapa kamu malah senyum? Aku tenang. Walaupun kamu nggak bicara, tapi aku yakin kalau kamu percaya sama aku. Dan kamu gak akan tinggal diam. Kamu akan terus berusaha untuk mengeluarkan aku dari penjara. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Arsy begitu pasrah dan percaya sama saya. Hei, gimana jadi dokter? Pasti kamu setiap harinya melayani orang sakit dong ya? Iya, nggak cuma itu doang sih. Saya juga melayani orang yang konsultasi sama saya. Ya biasalah, tugas sebagai dokter obgyn kan. Obgyn? Iya, obstetri ginekologi. Apa itu? Kamu bisa jelasin? Iya, jadi gini. Saya ini dokter yang mengkhususkan diri untuk kesehatan reproduksi wanita. Seperti
menstruasi, kehamilan, kelahiran, sampai menopause. Ya jadi, Dasar cowok playboy! Kamu selingkuh kan sama dia? Udah jujur aja, udah ketahuan juga! Jawab nggak? Dasar cewek gatel! Ngapain lu tiba-tiba langsung kesini langsung nyium orang? Siapa sih lu? maaf ya. Kamu gimana sih? Mau minta maaf sama selingkuhan kamu? Kenal aja baru. Terus kenapa kamu nggak bilang kalau kamu udah punya cewek? Dasar playboy ya. Aku bakal laporin ini semua ke mama. Rasain. Gimana acting saya? Oke kan? Iya, tapi kamu ngapain sampai nyiram dia kayak gitu? Kalau sampai dia masuk angin gimana? Loh, kok jadi nyalain saya? Ya iyalah, kamu nggak sopan. Tadi itu namanya improvisasi. Kalau cuma marah-marah nggak jelas ya nggak seru dong. Masa cemburu, marah cuma ngomel doang? Tapi nggak gitu caranya dong. Kamu tuh gimana sih? Katanya mau bikin tuh cewek ilfil biar nggak mau sama kamu lagi. Terus sekarang malah nyalain saya. Maunya apa sih? Nggak jelas banget. Labil banget jadi orang. Oh, apa jangan-jangan karena dia itu cantik? Makanya kamu nyesel udah ngancurin blended kamu? Nggak gitu, kok jadi susah banget ya ngomong sama kamu? Ih, terus mau kamu apa? Aku harus ngejar dia sekarang terus aku minta maaf gitu. Enggak, kamu aja. Oke, ini di sini saya yang salah. Saya yang salah ya. Karena saya nggak ngasih instruksi kamu yang jelas, jadi saya yang salah. Saya minta maaf. Gitu dong. Saya jadi lapar nih gara-gara omelan kamu. Cepet banget apa? Kayaknya makanan di sini enak-enak deh. Saya mau pesen dong. Tadi marah-marah, sekarang senyum-senyum, gak jelas banget sih. Ya udah terserah. Terserah kamu pilih apa aja di situ. Ya ini hitung-hitung sebagai kompensasi karena saya udah nggak ngasih instruksi kamu lebih jelas. Oke. Saya mau pesen. Ya Allah, Arsi, angkat. Angkat. Ya Allah, Arsi, kamu gimana keadaannya ya Allah? Arsi, angkat. Ibu percaya sama kamu, kamu gak mungkin ngelakuin ini semua. Aduh ya Allah, kok gak diangkat-angkat sih? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nias, Ibu kenapa kok nangis sih? ini Nias. Kakak kamu, Kak Arsi, nak. Iya, Kak Arsi kenapa, Bu? Kak Arsi ditahan polisi. Hah? Kok bisa? Gimana ceritanya ditangkap polisi, Bu? Ibu tadi lihat di televisi kalau kakak kamu ditangkap karena kasus pembunuhan. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin, Bu. Kak Arsi gak mungkin ngelakuin hal itu, Bu. Ya, ibu juga tahu ini nggak mungkin. Ibu percaya sama kakak kamu nggak mungkin ngelakuin ini semua. Tapi gimana ibu dari tadi telepon nggak bisa, nggak diangkat. Ibu pengen mastiin aja, ini kan nggak mungkin ya. Kak Arsi pasti sekarang lagi diinterogasi, Bu. Udah Ibu tenang ya. Dia coba telepon Kak Raja. Ya. Iya. Cepat ya. Iya, Bu. Iya, Dias. Halo Kak Raja, apa benar Kak Arsi ditahan polisi? Iya, tuh. Nah Raja, ibu mau bicara sama Arsi. Boleh? Ibu pengen bicara sama kamu.
Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak, kamu gimana? Kamu baik-baik aja kan? Kamu kenapa kok bisa seperti itu, Nak? Ya Allah. Kamu udah makan? Kamu nanti di sana gimana? Di sana ada kasur karena kamu nggak tidur di lantai kan? Arsi, ya Allah. Ibu pengen cepet-cepet kesana ngeliat kamu. Bu, Ibu tenang aja. Arsy di sini baik-baik aja. Di sini juga ada Raja kok, Bu. Sebentar lagi Arsy bebas. Ibu jangan pikirin Arsy. Nanti Ibu sakit. Arsy di sini, Bu. Gak bisa nengokin Ibu. Dan Raja juga kan di sini jagain Arsy. Raja akan ngurusin Arsy sampai masalahnya selesai, Bu. Ibu doain Arsy ya, Bu. Arsy, Ibu tahu kamu dari kecil, Nak. Kamu nggak pernah mau ngerepotin Ibu. Malah kamu selalu berkorban untuk keluarga. Dan menanggung semuanya sendirian. Kalau seandainya bisa, lebih baik Ibu yang menukar tempat dengan kamu, Nak. Lebih baik Ibu yang di penjara. Biar Ibu ke polisi sana ya. Ibu bicara sama Pak Polisi kalau Ibu yang menukar kamu di sana ya, Nak. Bu, Ibu percayakan Allah nggak tidur, Bu. Arsy akan cepat pulang dan kembali ke pelukan Ibu. Kita akan bersama-sama lagi, Bu. Besok Ibu ke sana ya. Ibu harus nemuin kamu, Nak. Nggak usah, Ibu. Arsy bilang ini tempatnya jauh. Nanti akan makan biaya. Ibu doain Arsy aja. Raja juga akan terus berusaha untuk bisa mengeluarkan Arsy dari penjara, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Dan Iqbal baru pulang? iya. Ini kok sepi banget? Om Irwaninya udah tidur ya? Tuan Irwandi baru aja berangkat, Den. Ke puncak. Nyusulin Non Arsy sama Den Raja. Ngapain Om Irwandi nyusulin ke sana? Emangnya Den Iqbal nggak tahu? Non Arsy kan ditahan sama polisi. Karena kasus pembunuhan. Pembunuhan? Iya, Den. Nah, Raja, Ibu mohon, tolong Arsy ya. Jaga dia dan lindungi dia. Ibu hanya percayakan dia sama kamu, Nak. Iya, Bu. Ibu tenang aja ya.
Arsy akan baik-baik aja selama di sini. Nah, Raja, kamu yakin kan Arsy nggak bersalah? Arsy itu anak yang baik. Dia nggak pernah bisa menyakiti siapapun, Nah. Ibu mohon kamu harus percaya sama Arsy ya. Saya percaya, Bu. Dan saya sangat yakin bukan Arsy pelakunya. Cuma saya minta sama Ibu, tolong Ibu doakan kami. Tolong Ibu doakan Arsy. Iya, pasti. Ibu pasti doain, Nak. Cuma satu-satunya harapan Ibu, Nak. Cuma kamu yang pasti bisa menolong Arsy. Ibu mohon ya, Nak, bantu Arsy. Ibu, boleh nggak Arsy mau ngomong sama Dias? Iya, iya. Yes. Ya Kak, Dias, Kakak titip Ibu ya. Kakak yakin, walaupun kamu punya sifat keras, tapi sebetulnya kamu punya hati penyayang dan gak pernah menyerah. Tolong jagain Ibu ya, Dias. Iya, Kak. Dias pasti jaga Ibu kok. Kayak Kak Arsy yang selalu jaga Ibu dan Dias. Dias, Maaf Pak, waktu kunjungan Bu Arsy sudah habis. Bu Arsy akan kembali ke sel. Kakak tutup telepon ya, Dias. Kakak harus kembali ke sel. Assalamualaikum. Titip Ibu ya, Dias. Kak Arsy baik-baik di sana ya. Raja aku masuk dulu. Ya Allah, saya harus bisa membuktikan kalau Arsy bukanlah pembunuh Mona. Pak Jamal, lebih cepat sedikit ya. Kita harus buru-buru sampai sana, Pak. Siap, Tuan. Iya, Iqbal. Iya, Om. Itu gimana, Om? Bener. Kok Om nggak ngasih tahu aku, Om? Iya, Bal. Maaf, Om nggak sempat kasih tahu kamu. Semuanya tiba-tiba, Bal. Om juga lagi di perjalanan ke sana sekarang. Yaudah, aku nyusul ke sana aja ya, Om. Oh, nggak usah. Oke? Biar Om yang ke sana sekarang, kamu standby aja di rumah. Nanti Om akan update perkembangannya seperti apa. Kamu standby aja. Oke, kalau gitu. Tolong Om, tapi kabarin aku ya, apapun yang terjadi. Dan Om juga di sana jaga kondisi Om, ya? Iya, pasti. Oke, Assalamualaikum, Bal. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Rob. Kenapa nggak berhenti cobaan menimpa anak dan menantuku? Arsy, Papa nggak percaya kamu ngelakuin semua ini. Kamu harus kuat.
Raja lama banget sih. Gue gak bisa biarin kalau Raja mau bantuin Arsy biar dia keluar dari penjara. Halo? Lo kali ini bener-bener kelewatan, Ran. Gue bakal bongkar semua kejahatan lu, dan gue bakal ngasih tahu kalau yang bunuh Mona itu lu, bukan Arsy. Bisa-bisanya lo nuduh gue. Mana mungkin gue bunuh sahabat gue sendiri. Jangan macem-macem lo. Udah lah, Ran. Lo sampai kapan sih mau licik kayak gini? Gue nggak akan biarin lo kali ini. Gue bakal datang ke kantor polisi dan gue bakal bersaksi kalau lu pembunuh Mona yang sebenarnya. Sial, Dimas mau cuci tangan. Dia pikir dia siapa? Orang suci. Kalau gue masuk penjara, lo juga bakal masuk penjara. Dan lo akan tertuduh jadi kaki tangan gue. Jadi buka mata lo lebar-lebar. Semua kekacauan ini juga gara-gara lo. Halo? Lo kali ini bener-bener kelewatan, Ran. Gue bakal bongkar semua kejahatan lu, dan gue bakal ngasih tahu kalau yang bunuh Mona itu lu, bukan Arsy. Bisa-bisanya lo nuduh gue. Mana mungkin gue bunuh sahabat gue sendiri. Jangan macem-macem lo. Udah lah, Ran. Lo sampai kapan sih mau licik kayak gini? Gue nggak akan biarin lo kali ini. Gue bakal datang ke kantor polisi dan gue bakal bersaksi kalau lu pembunuh Mona yang sebenarnya. Sial, Dimas mau cuci tangan. Dia pikir dia siapa? Orang suci. Kalau gue masuk penjara, lo juga bakal masuk penjara. Dan lo akan tertuduh jadi kaki tangan gue. Jadi buka mata lo lebar-lebar. Semua kekacauan ini juga gara-gara lo. Mona? Mona pasti udah nguping semua pembicaraan kita. Terus kalau sampai nanti Mona sampein ke Arsy, terus dia laporin kita ke polisi gimana dong? Tenang, Ran, tenang. Kita harus mikir cepet. Iya, apa lo punya ide apa? Gue punya ide. Apa? Sebelum Mona ngomong ke Arsy, gimana kalau kita culik dia, dan gue bakal sekep dia sampai dia jerak. Gue yakin dia gak bakal berani ikut campur urusan kita lagi. Oh gila, gak mungkin lah gue ngelakuin itu ke sahabat gue sendiri. Ya terus kalau rencana kita gagal gara-gara dia gimana? Lu lebih biarin dia berkeliaran kayak gitu nyeritain rencana kita ke orang lain. Iya juga sih. Jadi gimana? Lo oke sama usulan gue? Boleh. Maaf mas, ini toilet khusus wanita. Mas dilarang masuk. Iya maaf, saya tadi lagi buru-buru jadi saya nggak baca. Halo? Halo, Ran. Gue habis ikutin Mona dan dia sekarang lagi ngumpet di toilet. Tadi gue udah coba ikutin, cuman gue ditahan sama cleaning service-nya. Takutnya kalau gue paksa, orang-orang bakal curiga. Terus gimana? Masa kita harus nungguin Mona di sana? Kalau sampai nanti dia ketemu orang terus dia cerita, atau gimana kalau nanti dia ketemu sama Arsy? Ya makanya lo harus masuk ke sana sekarang. Gue nggak tahu di dalam dia lagi ngapain. Iya terus gue harus apa? Udah lu pura-pura bujuk dia biar dia mau keluar. Biar nanti gue yang beresin Mona. Oke.
Ngapain lu di sini? Ran, gue kebelet. Sakit perut gue. Kalau lo kebelet, kenapa nggak ke kamar hotel kita aja? Gue udah gak tahan banget, Ran. Perut gue sakit banget. Aduh, udah ya, gue mau cari obat dulu. Lo kayak takutan gitu liat gue. Lo bikin salah apa sama gue? Atau lo udah mulai gak nyaman main sama gue? Gue udah tahu apa rencana lo sama Dimas. Tapi gue nggak bakal terintimidasi. Gue tetap bakal temuin Arsy dan bilang semuanya. Lo tuh sahabat gue. Kenapa lo sekarang belain Arsy? Dibayar berapa lo sama dia? Gue tuh bukan perempuan matre yang bisa dibayar untuk ngelakuin sesuatu sama orang. Gue cuma pengen ngasih tahu kebenaran. Gue nggak bisa ngelihat lo makin terjerumus sama kejahatan lo. Kurang ajar lo ya. Lepasin tangan gue. Lepasin. Mon? 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 Tolong gue. Mon, itu perut lo keluar darah, Mon. Mon, lo bertahan ya, Mon. Mon, gue bakal telepon ambulan. Mona! Mon! Mona! Mon, gue minta maaf ya, Mon. Gue harus balik ke kamar, Mon. Sebelum Raja bangun. Mon. Kenapa Rani buru-buru banget? Gue harus ikutin dia. Arsy? Mau apa dia? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbak, ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Arsy. Mbak Mona? Iya. Ya Allah. Kenapa ini bisa jadi begini, Mbak? Tolong Arsy. Saya udah gak kuat. Tolong. Gak ada waktu lagi. Rani. Bulan. Maksudnya apa, Mbak? Saya nggak ngerti. Tolong, saya udah gak kuat lagi. Bantu saya lepasin ini. Mbak Mona siapa ya? Siapa yang udah ngelakuin ini sama kamu, Mbak? Mbak.
kalau di situ ada pembunuhan, Pak. Ya Allah. Letakkan benda itu. Kenapa kamu bunuh dia? Bukan, Pak. Bukan saya pembunuhnya, Pak. Saya nggak bersalah. Udah jelasan di kantor polisi. Pak, saya nggak ngelakuin apapun, Pak. Saya nggak bersalah. Ayo bawa. Saya nggak bersalah, Pak. Ayo. Ayo Pak, jangan. Pak, saya nggak salah, Pak. Saya nggak salah. Iya, aku tahu. Gak mungkin Arsi yang ngelakuin ini. Ini pasti perbuatan Rani. Arsi baru aja masuk ke toilet. Gak mungkin. Tapi aku gak mungkin belain Arsi. Bisa-bisa malah aku yang dicurigai. Kenapa harus Arsi? Dan aku gak bisa bantuin dia. Malah cuma jadi penonton. Lo akuin semuanya, Ran. Atau gue yang bakal laporin semua kejahatan lo ke polisi. Gue nggak bunuh Mona. Maksa banget sih lo nyuruh gue ngaku. Penjahat mana yang mau ngaku? Dan gue yakin sekarang lu pasti ketakutan kan? Gue nggak mau berurusan sama polisi. Kalau emang bukan lu pelakunya, lu tinggal jelasin aja ke polisi ceritanya gimana. Mona jatuh sendiri dan dia ketusuk sendiri, jadi gue sama sekali nggak terlibat. Lu tetap bersalah, Ran, di sini. Dan lu tinggal tunggu aja polisi bakal dateng buat nangkep lu. Justru lo yang bakal ketangkep. Mona itu jadi ketakutan gara-gara ancaman lo. Jadi kalau gue sampai masuk penjara, gue pasti lo juga bakal keseret buat masuk penjara. Lu bisa banget ya bolak-balik fakta kayak gini. Harusnya lo ngomong itu di kaca. Kan lo lagi ngomongin diri sendiri. Jangan marah-marah lagi, Mas. Justru kita pegang kartu as masing-masing. Jadi, gue minta lo tutup mulut dan lupain kematian Mona. Melupakan kematian Mona? Maksud kamu apa? Sayang. Itu kamu teleponan sama siapa? Harusnya lo ngomong itu di kaca. Kan lo lagi ngomongin diri sendiri. Jangan marah-marah lagi, Mas. Justru kita pegang kartu as masing-masing. Jadi, gue minta lo tutup mulut dan lupain kematian Mona. Melupakan kematian Mona? Maksud kamu apa? Sayang. Itu kamu teleponan sama siapa? Ini aku abis teleponan sama teman-temannya Mona, sayang. Mereka sedih banget denger Mona udah nggak ada. Aku coba hibur mereka, sayang. Biar mereka lupain aja kematian Mona. Iya, aku sebagai pacar aku cuma bisa mensupport moral kamu supaya kamu nggak terlalu kehilangan sabar kamu. Aku cuma minta kamu untuk ikhlas, ya. Oh ya, kita sebaiknya bisa di sini, Rani, karena aku harus ngurusin Arsy dulu. Ngapain sih kamu masih ngurusin dia? Yang lagi terpuruk nih aku loh. Sahabat aku meninggal gara-gara istri kamu. Terus kamu mau ninggalin aku gitu aja? Ran, please, tolong dong jangan nuntut aku terlalu berlebihan. Aku tahu kamu kehilangan Mona, sahabat kamu, tapi Arsy itu adalah istri aku. Dan sekarang, Arsy adalah prioritas utama aku. Jadi tolong ngertiin aku kali ini, ya. Malam, Pak.
Mohon maaf, apa benar Bapak yang mengurus kasus istri saya, Arsy? Betul? Gimana Pak hasil penyelidikannya? Apa kita bisa ngelakuin otopsi untuk melanjutkan penyelidikan? Maaf, mbaknya ini siapa? Saya sahabatnya korban Pak. Mona kondisinya masih hidup. Tetapi kondisinya masih kritis di Rumah Sakit Pelita Harapan. Syukurlah kalau begitu Pak. Berarti dengan kemungkinan besar Mona masih bisa terselamatkan. Mona bisa jadi saksi untuk meringankan hukuman istri saya. Betul, seperti harapan kami. Kalau sampai Mona kembali sadar, gue bakal terancam. Baik, permisi Pak, kami masih ada tugas. Terima kasih Pak. Kamu urus aja istri kamu dulu. Aku mau pulang, aku pusing. Iya, tapi aku anterin ya. Gak usah, aku bisa sendiri. Tunggu sebentar Pak ya. Baik Pak. Pak Raja, apa benar berita tentang Bu Arsy, Pak? Ya. Saya turut prihatin ya Pak ya. Tapi dari tindakan Bu Arsy, dari kepeduliannya, kebaikannya, saya nggak yakin Pak kalau Bu Arsy bisa ngelakuin itu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Doakan aja. Baik Pak. Polisi, ada apa ya? Istri Anda ditahan karena kasus pembunuhan. Apa sebenarnya yang terjadi? Selain untuk menemui Mona, apalagi alasan Arsy datang ke hotel tempat Rani menginap? Apa dia curiga aku bersama Rani? Makanya dia cariin aku ke sana. Gak sadar ya kalau kita udah tidur bareng. Kamu gak sadar aku sama kamu loh. Enggak. Aku gak mungkin melakukan itu. Apa semua ini salah aku? Apa karena ini dosa aku? Karena aku tidur bareng Rani. Dan azabnya kemudian menimpa Arsy. Ya Allah. Apa kejadian yang menimpa Arsy karena perbuatanku? Dia nekat melukai Mona yang membela Rani. Apa iya? Arsy mampu melakukan perbuatan sekeji itu? Gak ada motivasi aku untuk membunuh Mona atau siapapun, sekalipun orang yang nyakitin aku. Enggak mungkin Arsy. Seperti yang Arsy bilang, dia gak punya motivasi untuk melukai apalagi membunuh Mona. Sebab mereka kan baru kenal hari itu. Jadi sangat janggal dan tidak mungkin kalau dibilang Arsy adalah pelakunya. Tapi apapun itu, saat ini dia butuh support dari aku, dukungan aku. Mudah-mudahan tasbih ini bisa membuat Arsy lebih tenang.
Mona dijagain polisi ternyata. Gimana nih? Masuk gak ya? Nggak jadi deh, terlalu beresiko. Takutnya tiba-tiba Mona bangun. Terus nyalahin gue kalau gue celakain dia. Tapi gue harus pastiin kondisi Mona. Terus ngamanin rahasianya. Semoga Mona gak tiba-tiba bangun deh. Terus apa yang gue takutin bener-bener kejadian. Malam, Pak. Iya, selamat malam, Bu. Maaf, Pak. Saya mau lihat pasien yang ada di dalam. Tapi kondisi pasien tidak bisa sembarangan dijenguk, Bu. Apalagi ini sudah malam. Saya mohon, Pak, izinin saya masuk. Selain keluarga atau walinya, siapapun dilarang mendekat, Bu. Pak, saya ini sahabatnya, Pak. Dia itu liburan kesini sama saya, Pak. Saya harus lihat kondisi dia sekarang gimana. Ibu bisa temui dokter atau perawat agar tahu kondisi sahabat Ibu. Enggak, Pak, tapi saya butuh lihat kondisinya sekarang. Saya panik, Pak. Saya harus tahu keadaan dia sekarang gimana. Saya mohon, Pak. Please ya, Pak. Baiklah, Bu. Tapi kami harus mendampingi Ibu dan tidak bisa lama-lama. Iya, Pak. Silakan. Mon. Gue sedih banget, Mon, ngeliat lo kayak gini. Gue kangen banget, Mon, sama lo. Lo yang selalu ceria, lo yang selalu kasih solusi ke semua permasalahan gue. Maafin gue kalau lo berakhir gini ya, Mon. Lo gak nyalahin gue kan atas semua yang udah terjadi. Kejadiannya begitu cepat dan tiba-tiba gue pun sama sekali gak nyangka, Mon. Makanya, Mon, kalau gue bilang cukup, jangan campurin urusan gue. Lo benar-benar harus mundur. Jangan sampai bikin gue kehilangan kesabaran. Dengan gini jadinya, apa gue nyesel? Iya, karena lo gak matuhin peringatan gue. Mon? Mona udah sadar? Kenapa, Bu? Pasien sadar? Itu matanya kebuka, Pak. Halo, Dok. Pasien Mona sudah bisa membuka matanya, Dok. Iya, Dok. Iya, baik. Mon? Mona? Ngajar lo ya. Lepasin tangan gue. Jangan. Lepasin. Mon? Mon, lo kenapa, Mon? Pak? Iya, Bu. Pak, tolong teleponin dokter lagi, Pak. Kok dokternya nggak datang-datang sih? Ini Mona jadi kejang-kejang gini, Pak. Ya, sebentar ya, Bu. Saya panggilkan, Bu. Tolong jaga di sini ya. Siapa? Mon, lo kalau mau mati, mati aja.
daripada lo hidup cuma jadi pengkhianat. Jadi Raja baru aja pergi, Pak? Iya Pak, baru aja Pak Rajanya pergi Pak. Waduh, saya nggak sempat ketemu ya. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak, saya permisi ya Pak. Ya, mari. Apa mungkin Raja sekarang di kantor polisi untuk ngurusin Arsy ya Pak? Bisa jadi, Tuan. Kita susul aja ke kantor Polsek Harapan. Siap. Pakai GPS ya. Siap. Siap, Tuan. Ya. Siap. Sebentar. Tuan. Kenapa, Tuan? Dada saya agak sakit, Pak. Oh, Tuan ini kecapean. Jangan terlalu memaksakan, Tuan. Mendingan kita istirahat dulu. Cari hotel terdekat. Ya? Istirahat. Atau pajama telepon Den Raja. Enggak. Jangan. Dia lagi stres ngurusin Arsy. Oke, kita cari hotel di sekitar sini. Yuk, istirahat. Iya. Yuk. Hati-hati, Tuan. Makasih, Pak. Iya, Tuan. Lebih baik lo mati. Karena kalau lo hidup, gue gak akan pernah bikin hidup lo tenang. Karena gue akan lakuin apapun buat tutup mulut lo. Mon, lo udah mati atau belum sih, Mon? Bagus kalau emang udah mati. Ini semua bukan kesalahan gue, Mon. Walaupun gue emang pengen lo mati. Dan dengan cara kayak gini, gue gak perlu repot-repot ngotorin tangan gue seperti kemarin. Dok, ini kenapa sahabat saya, Dok? Sebentar ya, saya periksa dulu. Ibu yang tenang ya. Tadi Mona sempat kejang, Dok. Abis itu dia tiba-tiba diem lagi, saya juga nggak ngerti. Dok, kenapa Dok sahabat saya? Pasien mengalami drop, akhirnya koma. Sebaiknya Anda di luar dulu. Kami akan memeriksa lebih intensif. Iya Dok, tolong selamatin sahabat saya ya Dok. Baik. Suster. Dok, Ya, gimana keadaan sahabat saya Dok? Kenapa dia bisa tiba-tiba kejang kayak gitu? pada beberapa pasien koma, diantaranya ada yang masih bisa mendengar apa yang dibicarakan orang sekitarnya, merasakan sentuhan, dan reaksinya berbeda-beda. Mungkin pasien Mona bereaksi pada saat apa yang Ibu katakan. Apa? Maksudnya bereaksi karena kedatangan saya? Saya nggak ngomong apa-apa loh, Dok. Ya, seperti itu mungkin. Tapi dokter tolong selamatin sahabat saya ya, Dok. Saya nggak mau dia sampai kenapa-napa, apalagi sampai dia mati, Dok. Ibu yang tenang ya. Pasien Mona akan mendapatkan perawatan yang terbaik di sini. Yang terbaik aja itu nggak cukup, Dok. Saya minta dokter selamatin dan bikin dia jadi lebih baik. Saya nggak mau sampai kehilangan dia. Saya nggak mau sampai dia mati, Dok. Ya, Dok, please bantu saya, Dok. Ibu tolong jangan bikin keributan di sini. Ibu silahkan pergi. Saya nggak akan bikin keributan, tapi saya minta dokter tolong selamatkan sahabat saya. Saya nggak mau kehilangan dia. Baik. Mudah-mudahan Mona nggak ketolong. Cepet pergi ke akhirat bawa rahasia gue.